Di sebuah jalanan di Jawa Timur, ada sederetan bangunan kuno yang berjajar. Dan salah satunya adalah kompleks sekolahan. Di video ini kita sebut saja dengan sekolah ABC yang terdiri dari 3 sekolah, SMA A, SMA B, dan SMA C. Ketiga sekolah ini terhubung dengan satu aula besar. Bangunan sekolah ABC sendiri diyakini berdiri di tahun 1980-an. Tapi ada juga yang bilang sudah berdiri sejak tahun 1931. Saking kunonya, bangunan sekolahan ini termasuk dalam bangunan cagar budaya peninggalan kolonial. Dan di video kali ini kita akan membahas serangkaian misteri yang terjadi di sekolah ABC. Langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Yang paling populer dari sekolah ini adalah misteri tentang bercak darah di lantai SMA. Bercak-bercak darah yang entah dari mana ini sering muncul secara misterius di lantai kelas dan juga aula sekolah. Dan konon, setiap kali pihak sekolah melakukan usaha penggantian ubin lantai, selalu saja berujung gagal. Bercak darah selalu akan keluar lagi di ubin yang baru. Dan para petugas yang mengganti ubin lantai akan jatuh sakit. Ada cerita nyata yang dibagikan oleh salah satu narasumber Ruang Gelap. Kita samarkan aja namanya sebagai Billy dan Bunda. Sekitar tahun 1998, Bunda dan teman-temannya termasuk Billy mengikuti kegiatan sekolah berupa pentas teater yang dilakukan di salah satu sekolah ABC dan dihadiri oleh sekolah-sekolah lain. Begitu rombongan sekolah Bunda dan Billy sampai ke sekolah ABC, mereka sempat duduk-duduk sambil mengamati udara yang sejuk dan juga pemandangan yang indah. Dan begitu mereka memasuki daerah sekolahan, pementasan teater dimulai. Dan di tahun 90-an, acara ini diikuti oleh banyak anak muda, jadi acaranya sangat ramai. Waktu lagi duduk-duduk, kebetulan Billy duduk di sebelah Bunda. Di sini, Billy mengaku dia nggak enak badan. Dia bahkan merasa badannya panas, atau kalau orang Jawa bilangnya gregesi. Gak lama setelah bilang badannya panas, Billy tiba-tiba berteriak kencang dan sangat histeris. Semua orang langsung kaget dan shock. Billy yang tadinya teriak mulai mengerang kenceng banget. Billy menggenggam tangan si Bunda, dicengkram kenceng banget sampai Bunda merasa kesakitan. Semua teman-teman langsung menghampiri Billy untuk ngecek. Ternyata Billy kesurupan. Billy yang mengerang-ngerang dan berteriak, badannya mulai kaku. Supaya suasana kondusif, Billy dibawa keluar pagar sekolah. Ditaruh di halaman sekolah yang banyak rumputnya. Nah, di halaman ini ada tugu. Entah kenapa, sejak Billy sampai di rumput ini, erangan Billy tiba-tiba berubah menyerupai suara hewan, seperti suara harimau dan monyet. Semua yang ada di sana langsung kebingungan. Karena Billy non-muslim, mereka merasa membacakan Al-Quran kayaknya bukan hal yang tepat. Jadi mereka menunggu kedatangan salah satu pendeta di gereja terdekat. Butuh waktu berjam-jam sampai akhirnya Billy tenang. Begitu Billy kembali sadar, dia cuma bisa terdiam lemas. Billy dikasih minum, disuruh istirahat dan menenangkan diri. Setelah merasa tenang, akhirnya Billy menceritakan apa yang terjadi. Ternyata waktu kesurupan, Billy merasa dia ditarik lagi ke masa lalu, berpuluh-puluh tahun yang lalu. Billy mengaku dia bertemu dan diajak oleh noni Belanda untuk jalan-jalan berkeliling ke sekitar sekolah di zaman dulu. Ternyata halaman rumput yang luas tadi dulunya sempat menjadi tempat pembantaian pribumi pada masa penjajahan. Setiap kali ada yang dihabisi, kepalanya dipisahkan dan ditancapkan ke pagar. Pemandangan yang sangat amat mengerikan dan tidak manusiawi. Billy juga melihat kondisi bangunan sekolah di zaman dulu yang ternyata dipenuhi oleh darah masyarakat Indonesia yang menjadi korban kekerasan penjajahan. Semua yang mendengar cerita ini shock, tapi acara tetap dilanjutkan kembali meskipun banyak siswa yang sebenarnya sudah merasa takut. Kabarnya, ubin yang selalu mengeluarkan bercak darah ini memiliki hubungan dengan cerita banyaknya korban yang meninggal dunia akibat penyiksaan para penjajah. Selain adanya bercak darah di lantai, misteri selanjutnya adalah terowongan misterius yang ada di bawah sekolah ABC.
Pada masa penjajahan Jepang, tentara Jepang membuat sebuah terowongan rahasia yang berada di bawah bangunan sekolah ABC yang terhubung ke stasiun dan kantor gubernur. Lorong bawah tanah di stasiun sampai sekarang masih digunakan, tapi yang menuju kantor gubernur sudah tidak lagi berfungsi dan katanya semakin lama semakin menyeramkan dan sekarang terkenal angker. Ceritanya, dulu pernah ada 2 siswa yang mencoba untuk menyelidiki terowongan ini. Masuklah mereka berdua, tapi nasib mereka berakhir tragis. Satu siswa berhasil keluar dari terowongan sambil berteriak dan menangis. Bahkan katanya mengalami trauma, sedangkan siswa yang satunya lagi sempat hilang dan baru ditemukan 2 minggu kemudian di sebuah stasiun dalam keadaan yang lemas dan trauma. Kabarnya, siswa kedua kemungkinan besar disesatkan di dalam terowongan. Tapi kalau secara logika, kalau siswa kedua ini tersesat di dalam terowongan, rasanya enggak mungkin dia bisa bertahan hidup tanpa minum selama 2 minggu. Jadi kemungkinan besar ini adalah cerita yang berkembang dari mulut ke mulut dari masyarakat yang sumbernya tidak diketahui. Ada juga misteri tentara tanpa kepala. Di aula komplek sekolah ABC, para siswa-siswi mengaku sering melihat barisan tentara. Tapi bedanya, tanpa kepala. Karena saking seringnya penampakan ini terlihat, para siswa dilarang mengunjungi aula ini di malam hari. Dan peraturannya masih berlaku sampai sekarang. Ada juga beberapa pamali lain. Pertama, semua ruangan bagian belakang sekolah akan dikunci setelah maghrib dan tidak boleh ada yang masuk. Yang kedua, dilarang menghitung jumlah anak tangga kayu di sekolah. Kalau ada yang berani menghitung, akan ada hal buruk yang menimpanya. Ada juga misteri tentang pocong yang sering berguling-guling di lantai 2 SMA A. Kejadian ini sendiri pernah dialami oleh salah satu siswa yang merupakan mantan ketua OSIS. Saat kejadian, siswa ini sedang berada di lantai 2 karena latihan paskibraka. Dan alangkah kagetnya dia waktu melihat sesosok pocong yang berguling-guling di lantai, yang kemudian tegak dan akhirnya menghilang. Ternyata kejadian ini tidak hanya disaksikan oleh para murid, tapi juga oleh guru-guru dan penjaga sekolah. Ngeri banget gak sih? Dan menurut hasil survei, dibandingkan dengan hantu-hantu lain, sebenarnya hantu yang paling ditakutkan oleh banyak orang itu hantu pocong. Tapi kalau bisa sih nggak melihat penampakan apa-apa ya. Dan itulah tadi beberapa misteri yang terjadi di bangunan sekolah di SMA Jawa Timur. Lebih dan kurang gue mohon maaf dan thank you so much untuk kalian semua yang selalu mendukung Ruang Gelap. Dan untuk kalian yang baru di channel ini, hai, salam kenal, semoga kalian suka dengan video-video kita. Kalau kalian mau request kasus atau misteri atau konspirasi atau cerita horor bisa langsung tulis di kolom komentar bawah atau email ke misteriruanggelap@gmail.com. Bisa juga klik Instagram kita di sini dan follow TikTok gue di sini. I'll see you guys very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.